Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Amin, amin. Naturalisasi pemain untuk timnas U20 tempo hari pernah disampaikan ada 7 nama dan 2 diantaranya sudah menyatakan oke. Nah, Hmm. ini sekarang statusnya seperti apa? Bro Ipong, ada kabar? Ya, memang kalau kita lihat ini ya, follow up dari kedatangan Direktur Teknik kita ke Belanda, Pak Idar Safri ya. Memang kan selama ini berusaha untuk katakanlah menjalin komunikasi dengan 5 calon lain ya. Karena yang 2, Ivar Jenner dengan Justin Hubner itu rasanya mereka sudah oke dan keluarganya pun sudah oke. Dan ternyata proses naturalisasi yang melibatkan anak-anak muda ini justru lebih ini ya, lebih kompleks Rumit. ya, Ya. lebih rumit karena melibatkan pihak keluarga gitu loh, terutama orang tuanya. Mhm. Karena rata-rata orang tuanya sepertinya itu masih ragu-ragu kalau mereka mengganti kewarganegaraan ke WNI gitu loh. Hmm. Karena memang dengan demikian mereka akan harus melepas warga negara, katakanlah mereka kan banyak dari Belanda nih. Mhm. Jadi mereka melepas kewarganegaraan Belandanya dan itu yang sebetulnya mengkhawatirkan buat keluarga-keluarga mereka. Walaupun sebetulnya kelima bidikannya ini sepertinya dengan iming-iming Piala Dunia yang akan digelar di Indonesia, mereka sepertinya antusias. Hmm. Tapi lagi-lagi ini masih di daerah abu-abu ya, gitu Mhm. loh bro. Mhm. Mm-mm. Nah, dari yang 7 ini, yang 5 lagi sudah keluar nama belum? Sepertinya ya informasi yang saya terima kemungkinan ya nama-nama yang 5 itu adalah Delano Art, itu adalah back tengah dari PSV Eindhoven, Mhm. Eindhoven, kemudian Sam Dekers dari Alkmaar, kemudian Giovanni Reskov itu dari bek kanan ya, Almer City, kemudian dari Zico Jamai Sore itu dari gelandang serang dari Zwolle, dan Rafael Struik itu dari AD Den Haag gitu loh. Jadi ada kemungkinan 5 nama ini gitu loh. Walaupun sebetulnya ada satu lagi nama yang bisa dikedepankan ya. Itu namanya Jason Slade ya. Itu pemain dari PSV Eindhoven juga. Cuma yang saya bingung dari tadi kan saya sebut 6 ya, 6 nama ya. Dari 6 nama itu rata-rata mereka adalah pemain belakang gitu. Hmm. Dan memang yang dari 6 itu yang berposisi sebagai back itu ada 4 orang, yang berposisi sebagai gelandang serang itu ada 2 orang. Hmm. Apakah memang Coach STY merasa bahwa di pos-pos inilah, di posisi-posisi inilah kita butuh ini ya tambahan amunisi dari naturalisasi. Hmm. Karena bisa Hmm. jadi STY sudah merasa puas dengan pemain-pemain depan, bisa jadi loh. Iya. Tapi ada kemungkinan saya nggak tahu apa yang ada dalam benaknya STY gitu loh bro. Ya, ya. Oke. Jadi dari 7 nama, 2 sudah oke, dan bahkan ada 6 ya sisanya, dari harusnya 5 jadi 6. Tapi kan gini, orang tua mereka ini ada yang WNI atau tidak? Nah, justru itu kebanyakan warga negara Belanda ya. Jadi Hmm. mereka tuh punya darah Indonesia rata-rata dari kakek neneknya gitu. Hmm. Sedangkan mereka sudah bahkan ayah ibunya pun juga sudah kelahiran Belanda. Hmm. Ya, jadi ini agak susah ya. Mhm. Kecuali mereka masih punya 2 kewarganegaraan itu mungkin berbeda ya. Mhm. Nah, justru kalau misalkan memang ada katakanlah birokrasi yang harus dilalui seperti kasusnya Jordi Amat, Sen Patinama, Sandy Wolf, ini kok rasanya saya agak pesimis ya bahwa tenggat waktu yang sebegitu dekat akan bisa dilewati karena Jordi Amat aja sampai 5 tahun gitu. Apakah mereka bisa melewati fase-fase yang apa sebetulnya krusial dan dengan tenggat waktu yang sangat cepat gitu? Nah, terkecuali memang birokrasi Indonesia itu mungkin punya ya ini kan dianggap sebagai force mayor ya. Mhm. Jadi ada pengecualian untuk birokrasi mengenai
WNI ini gitu loh bro. Bro, kan ini kan yang dua sudah oke ya. Kenapa yang dua tidak diproses aja dulu kan? Siapa tahu katakanlah butuh waktu yang seperti Jordi juga sampai sekarang belum beres WNI-nya. Katakanlah misalnya kalau sekarang diproses kan bisa saja mungkin di bulan Februari atau Maret itu sudah beres gitu dan bisa maju ke Piala Dunia daripada terus menunggu yang lain dan entah kapan juga bisa beres, itu kan makin mundur nanti. Ya justru itu kan ini sepertinya berita mengenai yang dua orang ini pun juga agak-agak masih ini ya, masih samar-samar. Karena kalaupun memang dia sudah menyatakan kesediaan, kemudian sudah harus di follow up oleh kemudian Kemendagri, kemudian oleh Kemenpora dan segala macam, dari Kemenhumkam mungkin juga sudah mulai jalan. Tapi kan selama ini juga belum terlihat ada gerakan gitu loh. Nah, justru itu dengan sepertinya kok ini jadi bukan terabaikan ya, cuma terlalu lambat untuk prosesnya. Apakah ini akan cukup waktu mengingat sebentar lagi nih gelaran itu akan datang gitu loh. Nah, apalagi kita juga melihat bahwa TC yang di Turki dan Spanyol itu kan sudah berangkat, sudah ke Turki. Mungkin hari ini sampai Turki ya. Sudah Jadi semalam, sudah sampai. Udah semalam ya, nah udah sampai ya. Oke, kalau begitu memang kan sayang sekali kalau misalkan TC ini juga tidak bisa dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi, menjalin kerjasama tim dengan dua pemain yang tadi, dengan Ivar Jenner dan Justin Hubner gitu loh bro. Ya betul betul. Ya kalau melihat pengalaman yang lalu, ya kayaknya lama sekali ya, bahkan pernah 1 tahun tidak diapa-apakan gitu ya, sampai kemudian Hassani harus turun untuk membantu gitu, dan setelah itu baru bisa berjalan prosesnya gitu ya. Betul. Kemungkinan nggak ini juga terabaikan? Rasanya mungkin kalau terabaikan mungkin berkaca dari pengalaman yang kemarin, mungkin tidak ya. Cuma memang saya juga nggak ngerti lah apa yang terjadi gitu loh. Apakah karena fokus PSSI sendiri juga lagi terpecah atau bagaimana, itu juga kan bisa aja menjadi faktor X ya yang bisa membuat proses ini terlihat begitu lama gitu. Jadi ya kita harapkan sekali bahwa apa yang diinginkan oleh Coach STY mengenai penambahan amunisi dari naturalisasi itu bisa segera terrealisasi gitu. Jangan cuma sekedar ini aja ya, wacana gitu. Ya. Oke, Sobat Bola, ini menurut Sobat sendiri, akankah pemain-pemain naturalisasi ini bisa bermain, bisa berlaga di Piala Dunia U20 nanti? Kok saya agak pesimis ya. Sobat sendiri gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.